Naririnig mo ba ako? Ami Santos ang pangalan ko. Bakit? Bakit na? Mahal ako sa bakit? Salamat, mahal. Alam mo, Ami? Hey yo semuanya, penonton setia channel ini YouTube Kas Movie. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Dan pastinya kalian kangen kan sama channel yang satu ini. Nah, kini Kas Movie kembali lagi dengan membawakan film dengan judul Palipat-lipat Palipat Palit. Dari judulnya aja ribet banget guys. Tapi filmnya agak seribet judulnya dong. Karena film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang bekerja sebagai nelayan. Dan suatu saat mereka menemukan seorang gadis yang sedang terdampar. Dan akhirnya mereka membantunya dan tinggal di rumah mereka. Tapi gadis itu malah mengkhianati salah satu dari mereka dengan cara berselingkuh. Aduh, gimana ya guys kelanjutan dari film yang satu ini? Nah, film ini tayang perdana pada 19 Januari 2024 dan mendapatkan rating 6,9 versi IMDb. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Sebelum kita lanjut ke filmnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya guys, supaya kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten selanjutnya. Dan inilah film Palipat-lipat Papalit Palit. Scene awal film ini adalah tentang suami istri yang sedang menikmati malam panjangnya karena mereka berdua memang saling mencintai. Di pagi hari mereka terbangun dan mereka langsung bersiap untuk pergi bekerja. Mereka bekerja sebagai nelayan dan yang mereka lakukan adalah memanen kerang. Suaminya bernama Laren dan istrinya bernama Erna. Sampai akhirnya di sore hari mereka akan kembali pulang. Tapi di jalan mereka menemukan seorang gadis terdampar. Karena tidak tahu harus bagaimana, mereka akhirnya memutuskan untuk membawa pulang gadis itu. Ako na dito. Di rumahnya gadis itu akhirnya sadar dan dia kaget karena ada di rumah orang tidak dikenal. Gadis ini bernama Amy dan dia seperti kebingungan gitu guys. Naririnig mo ba ako? Ami Santos ang pangalan ko. Keesokan harinya di pagi hari, Amy bermain di pantai. Erna dan Laren yang bangun ini kaget karena tiba-tiba masakan sarapan pagi sudah siap dan yang menyiapkan adalah Amy. Mereka akhirnya sarapan bersama dan Laren bilang kalau dia akan segera melaporkan ke RT agar Amy bisa kembali ke tempat asalnya. Teka nga pala. Wala si Kapitan may seminar mula kahapon. Tapi Amy menolak dan dia bilang dia mau tinggal di sini dan rela bekerja apa saja tanpa dibayar sepeser pun. Tapi Laren seperti tidak mau gitu guys. Karena kasihan Erna menerimanya dan membujuk suaminya agar mengizinkannya. Sige, dito ka muna sa amin. Naawa ka naman sa kanya. Laren pergi ke pemasok kerang untuk menjual hasil panennya. Penjual kerang ini bernama Amanda. Dia adalah seorang janda dan sering menggoda Laren karena Laren termasuk ganteng di antara yang lain. Tapi Laren selalu tahan guys dan tidak menanggapi rayuan Amanda. Jadi Laren termasuk cowok setia guys. May sinasabi ka? Maganda. Sabi madam, 90 na ho ang kilo ngayon madam. Pada malam harinya saat Laren yang tertidur, dia terbangun karena ingin buang air kecil. Tapi dia salfok sama Amy yang tidur di samping kamarnya. Aduh. Keesokan harinya, Erna mengajak Amy ke toko baju. Pemilik toko baju itu adalah sahabat Erna. Dan Erna memperkenalkan Mia. Mia dianggap sepupu sendiri nih sama Erna. Erna diajak ngobrol berdua nih dengan temannya. Dan temannya bilang Erna harus berhati-hati karena takut suaminya nanti kepincut sama Amy. Erna bilang kalau hal itu tidak akan mungkin terjadi. Magaling ang pumiltis. Doon diba? Di sa'yo na lang ako. Di rumahnya Erna pergi memasak belanjaan tadi. Dan di sana ada Laren yang baru keluar dari kamarnya. Dia menuju kamar, tapi tidak sengaja Laren melihat Amy yang sedang ganti baju. Duh, Laren, udah 2 kali nih gak sengaja lihat tubuh Mia ya. What the fuck? Amy sedang mencoba baju baru yang diberikan oleh Erna dan dia sangat suka. Ang ganda mo. Keesokan harinya Erna seperti biasa pergi memanen kerang bersama Laren. Tapi kini dia juga ditemani oleh Amy. Di sini Erna mengajari Amy cara memanen kerang. Pada malam hari, Amy terbangun karena dia mendengar suara desahan. Yah, Erna sedang icikiwir nih sama Laren. Dan Amy seperti kepengen juga nih. Aduh, bahaya. No, God, please, no, no! Di sebuah warung terdapat seorang perempuan yang kata Erna dia adalah pelakor. Dia sedang bersama pacarnya guys. Tapi saat Erna dan Amy belanja, pacarnya malah ngeliatin Amy terus guys. Sepertinya pacarnya tertarik sama Amy. Aduh. Alam mo, pagsusunod kasi si Saat Amy mandi di luar ternyata dia diintip guys sama pria tadi.
Dan tentunya Amy marah karena sudah diintip dan langsung masuk ke rumahnya. Di rumahnya ada Laren yang menghampiri Amy dan menanyakan apakah dia diganggu. Dan Laren memberitahu Amy kalau dia jangan lagi mandi di luar dan juga jangan ganti baju sembarangan. Duh, tapi kok tatapan Laren beda ya guys? No! God, please, no! No! Di rumahnya saat Erna sedang menyetrika baju, Amy menghampirinya dan dia bilang kalau dia sangat senang sudah dianggap seperti saudara di sini. Di sini Erna curhat nih kepada Amy kalau dia sangat sayang kepada suaminya karena suaminya menerima walaupun sudah 3 tahun mereka menikah tapi belum dikaruniai anak. Tak lama kemudian Erna pamit nih untuk pergi mengurus kerang, sedangkan Amy diminta untuk menjaga rumah dan juga menjaga Laren yang sedang tidak enak badan. Untungnya saat Erna pergi, Laren juga memilih keluar dari rumahnya. Erna pergi ke toko baju sahabatnya, tapi sahabatnya seperti sibuk gitu guys, di ruang ganti sama cowoknya. Aduh. Dan di sini sahabat Erna bilang kalau dia jangan sering-sering ninggalin suaminya berduaan di rumahnya bersama Amy. Saan pala yung pinsan mo? Di rumahnya Amy kini mandi dan Laren tidak sengaja mau masuk ke kamar mandi. Laren nggak tahu kalau di dalam ada Amy. Tapi karena sudah kesempatan di depan mata, Laren pun tidak bisa menahan dahaganya guys. Aduh. Hal tidak diinginkan pun terjadi juga. Mereka akhirnya pun lanjut gituan di kamar mandi. Pada malam hari, Amy pergi ke warung untuk membeli minuman. Di warung itu ada Agri yang seperti ingin mengajak berkenalan dengan Amy. Tapi Amy langsung menolaknya dan bilang kalau Agri bukan tipenya. Waduh, Agri ditolak sebelum menembak nih. Hindi kita gusto. Di rumahnya ternyata Erna, Laren dan Amy sedang mabuk bersama. Tapi di sini Erna yang sangat mabuk sampai teler. Nah, di sini nih Amy cari kesempatan lagi nih dengan menggoda-goda Laren, menarik tangan Laren untuk bermain kerang milik Amy. Sedangkan Erna tidak sadar. Tapi tak lama kemudian Laren menghentikannya karena dia tidak mau ketahuan Erna. Karena itu Amy pindah ke kamar dan Laren pun menghampirinya. Baru aja mereka mau gituan, Laren menghentikannya lagi nih dan memilih untuk membangunkan Erna. Di sini Amy terlihat sangat kesal guys. Nakatulog ba ako? Keesokan harinya Laren dan Amy pergi memanen kerang berdua. Dan ya, lagi-lagi Amy selalu menggoda Laren guys. Awalnya Laren tahan, tapi karena suasana mendukung dan lagi sepi, mereka akhirnya bener dong bercocok tanam di tengah laut. Aduh, pelakor banget nih si Amy ya. Tao dito. Di rumahnya Erna terbangun dan mencari Laren. Erna mencari Laren ke tempat pembersih kerang dan ternyata benar, Laren dan Amy sedang membersihkan kerang. Awalnya Erna seperti tidak terima gitu kenapa mereka pergi berdua. Tapi karena Erna memang masih teler, jadi mereka membiarkan Erna istirahat. Erna akhirnya berterima kasih kepada Amy sudah membantu suaminya memanen kerang. Salamat sa'yo, Amy ha. Di tempat pembersih kerang, Amy digoda-goda nih sama Agri. Tapi pacar Agri datang dan marah-marah. Malah dia menjabak Amy guys, karena menganggap Amy yang mengganggu pacarnya. Mendengar ada keributan, Erna pun menghampiri Amy dan membantu Amy. Tapi di sini Laren langsung memukul Agri. Di rumahnya Erna menanyakan kenapa Laren langsung memukul Agri karena seperti dia ikut benci. Gandang madudulot sa iyo. Bakal si Greg. Pero na babaero pa. Dan pada sore hari, Erna bercerita kepada Amy kalau dia merasa ada yang berbeda dengan suaminya. Dia merasa kalau sudah ada wanita lain yang masuk ke celana Laren. Dan Erna curiga pada pelakor tadi ataupun Amanda. Sa nararamdaman ko, parang nagbabago na si Laris. Siya lang yung lalaki sa buhay. Pada malam hari gempa terjadi di kamar Amy karena Laren dan Amy lagi gituan guys. Nah, waktu itu Erna terbangun karena sadar Laren tidak ada. Erna mencari Laren dan ya, Erna sangat kaget melihat mereka berdua lagi bercocok tanam. Oh my God! Wow! Erna pun benar-benar sangat marah guys dan langsung memukul Amy. Karena kecewa karena dia menyelamatkan Amy tapi dia malah mencuri suaminya. Laren malah menyalahkan Erna karena Erna yang dari awal menyuruh Amy tinggal di sana. Padahal kan dari awal Laren memang tidak suka ya guys. Erna pun langsung mengusir Amy. Erna pergi ke tempat sahabatnya dan curhat kalau yang diingatkan oleh sahabatnya kini terjadi. Erna sangat kesal dan benci, tapi dia sangat mencintai suaminya. Malam itu Laren emang tidur dengan Amy dan ya mereka icikiwir guys. Padahal di kamar sebelah. Erna hanya bisa terdiam dan menangis. Kasian banget ya si Erna.
Keesokan harinya di pagi hari seperti biasa Amy selalu berebutan nih memberikan perhatian kepadanya. Tapi Erna bilang kepada Amy kalau Amy jangan kepedean karena hal seperti ini sudah pernah terjadi di rumah tangga mereka sebelumnya. Dan buktinya mereka masih bisa bertahan sampai sekarang. Mungkin untuk saat ini Amy menang dan tidak akan lama Laren pasti akan bosan dan akan mencampakkannya. Amy hanya terdiam dan seperti takut gitu guys. Keseharian mereka seperti biasa yaitu memanen kerang dan membersihkan kerang agar mereka bisa mendapatkan penghasilan. Tapi Laren mengeluh dan bilang kalau kerang mereka akhir-akhir ini selalu jelek dan hampir selalu diambil murah. Erna bilang kalau mungkin kejadian ini adalah karma dari ulah Laren sendiri. Sarili mo kung bakit ako nagkakagat. Ayaw na nga ni Madam Amande. Naluan mo kasi nakademonyo ng buhay mo. Pada malam hari Laren tidur bersama Erna dan Erna hanya menangis. Dia bilang kalau dia sebenarnya tidak ingin rumah tangganya hancur seperti ini, apalagi harus ada orang ketiga. Laren pun terdiam dan kembali bercocok tanam dengan Erna. Keesokan harinya Erna dan Laren seperti biasa guys, selalu romantis. Amy hanya melihat dari kejauhan seperti tidak senang gitu. Salamat, mahal. Alam mo, Ami, Saat mereka sarapan, bahkan Laren gak mau makan masakan Amy. Dia lebih memilih makan masakan Erna. Nah kan bener, Laren akan cepat bosan dengan wanita lain kecuali Erna. Di ako kumakain yan. Dan tak lama kemudian, Erna mual-mual dan pergi ke kamar mandi. Laren pun langsung menyusulnya dan meninggalkan Amy sendirian. Amy pun jadi sangat kesal guys. Di sore harinya, Amy hanya terdiam seperti galau gitu guys. Pada saat malam hari, saat mereka makan malam, tanpa pikir panjang, Laren langsung memberikan handuknya kepada Erna, yang artinya Laren ingin tidur dengan Erna. Tapi Amy malah marah dan berusaha mengambil handuk itu. Karena beberapa hari ini, Laren sudah selalu tidur dengan Erna dan tidak pernah tidur dengan Amy lagi. Dan waktu ini juga Laren langsung memutuskan untuk menghentikan hubungannya dengan Amy. Amy langsung pergi dari sana guys. Ternyata Amy pergi mabuk-mabukan bersama dengan Agri dan temannya. Amy benar-benar dibuat teler nih guys. Amy yang teler itu langsung membayangkan Agri adalah Laren yang langsung melahapnya. Tapi Laren dan teman-temannya yang bajingan ini malah menggarap Amy. Waduh, 1vs3 nih guys. No! God, please, no! No! Ngeri banget Amy kalau lagi galau ya guys. Ganas. Di rumahnya Laren juga lagi gituan dengan Erna. Amy yang pulang mabok ini tiba-tiba menghampiri mereka dan meminta bergabung. Mereka sangat marah dan menyuruh Amy pergi. Amy akhirnya pergi dan mereka melanjutkannya. Tapi Amy kembali lagi dengan mengambil pisau. Aduh. Keesokan harinya Amy pun pergi dan turun di stasiun dengan baju yang bercucuran darah. Amy membersihkan badannya yang penuh darah itu guys, dan juga memotong rambutnya. Amy pergi berjalan ke sebuah desa dengan penampilan yang baru dan tak sengaja dia bertemu dengan seorang nelayan lagi. Tapi kini Amy tidak mengaku namanya Amy, melainkan Aiko. Aduh, emang Amy ini benar-benar psikopat ya guys. Aiko, di ko alam. Ternyata pada malam itu saat Amy kembali lagi dengan membawa pisau, tanpa pikir panjang, dia langsung menggorok leher Erna dan Laren secara bergantian. Sampai akhirnya mereka pun meningsoi di sana waktu itu juga. Emang cinta itu bikin buta ya guys, apalagi pas lagi mabuk. Jadi tidak bisa berpikir dengan akal sehat. Dari film ini bisa diambil kesimpulan kalau perselingkuhan itu pasti akan membawa petaka. Jadi jauh-jauhin sama yang namanya selingkuh ya guys. Setia itu jauh lebih nyaman kok. Oke guys, kalau begitu sampai di sini dulu film yang satu ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you. naririnig mo ba ako? Ami Santos ang pangalan ko. Bakit? Wait lang. Mahal ako mo ba? Bakit? Salamat, mahal. Alam mo, Ami,